Sebelum kita masuk ke video edukasi, teman-teman harus tahu nih bahwa pada pasien penyakit ginjal kronik yang menjalani hemodialisis, sering terjadi anemia karena ginjal tidak mampu lagi untuk membentuk hormon eritropoietin yang berfungsi untuk merangsang pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Pasien gagal ginjal yang menjalani HD rentan kehilangan darah saat proses dialisis, kekurangan zat besi, dan juga terjadinya peradangan kronis sehingga menyebabkan pembentukan Hb menjadi terganggu. Anemia kronis sendiri merupakan kondisi ketika kadar sel darah merah menurun dalam jangka waktu yang lama, sehingga menyebabkan pasien letih, lemah, pucat, dan juga lesu. Pada pasien ginjal yang menjalani HD, diperlukan pemeriksaan hemoglobin, ferritin, dan juga transferrin saturation untuk menentukan apakah pasien ini mengalami anemia dan juga membutuhkan terapi zat besi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya zat besi pada pasien hemodialisis. Jadi apa sih sebenarnya zat besi itu? Zat besi merupakan salah satu mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk membantu pembentukan hemoglobin. Nah, hemoglobin ini adalah bagian dari sel darah merah yang bertugas membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau tubuh kekurangan zat besi, pembentukan hemoglobin menjadi terganggu. Akibatnya, jumlah sel darah merah menurun dan menyebabkan anemia defisiensi besi. Pada pasien yang menjalani hemodialisis, kondisi ini cukup sering terjadi, sehingga kebutuhan zat besi perlu diperhatikan dengan baik. Lalu, kenapa pasien hemodialisis sering mengalami kekurangan zat besi? Karena penurunan hormon eritropoietin. Pada ginjal yang sehat, ginjal akan menghasilkan hormon eritropoietin yang berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah. Tetapi, pada penyakit ginjal kronik, produksi hormon ini menurun, sehingga tubuh menjadi lebih sulit membentuk sel darah merah. Yang ketiga, adanya proses peradangan kronis dalam tubuh. Kondisi ini dapat meningkatkan kadar hepsidin, yaitu zat yang menghambat penggunaan cadangan zat besi dalam tubuh. Jadi, walaupun tubuh memiliki cadangan zat besi, tubuh menjadi sulit menggunakannya. Dan yang terakhir, pasien hemodialisis biasanya memiliki pembatasan pola makan tertentu, sehingga terkadang asupan makanan sumber zat besi menjadi kurang. Nah, apa saja sih tanda dan gejala jika tubuh kekurangan zat besi? Beberapa keluhan yang sering dirasakan yaitu tubuh mudah lelah, terasa lemah, pusing, sesak nafas, kulit tampak pucat, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, dan aktivitas sehari-hari menjadi lebih cepat capek. Kalau anemia berlangsung lama, kondisi ini bisa menurunkan kualitas hidup pasien, bahkan meningkatkan resiko gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Karena itu, kebutuhan zat besi pada pasien hemodialisis sangat penting untuk diperhatikan. Selain itu, zat besi juga membantu terapi eritropoietin bekerja lebih efektif dalam meningkatkan pembentukan sel darah merah. Penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian zat besi yang adekuat pada pasien hemodialisis dapat membantu memperbaiki kondisi anemia dan mengurangi kebutuhan obat perangsang pembentukan sel darah merah. Jadi, jangan lupa untuk rutin kontrol, mengikuti anjuran tenaga kesehatan, serta menjaga asupan nutrisi sesuai rekomendasi dokter dan perawat ya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sumber makanan yang mengandung zat besi untuk pasien hemodialisis. Lalu, makanan apa saja yang mengandung zat besi dan juga aman dikonsumsi oleh pasien hemodialisis? Contohnya seperti daging sapi tanpa lemak 5 gram, kemudian ayam 1 potong, ikan tuna atau ikan kembung 1 potong, dan juga 1 butir telur. Selain itu, zat besi juga dapat dihasilkan dari sayuran dan juga makanan nabati seperti bayam matang 1 mangkok kecil, brokoli rebus setengah mangkuk, dan juga tempe sekitar 2 potong sedang. Makanan-makanan ini bisa dikombinasikan dalam menu harian. Misalnya, saat sarapan, pasien bisa makan nasi, telur rebus, dan juga sayur bayam. Saat makan siang, bisa dengan makan nasi, ayam panggang, dan brokoli rebus. Sedangkan saat malam hari, pasien bisa memilih makanan dengan nasi, ikan kembung, dan juga tumis sayuran. Lalu, apakah semua pasien hemodialisis perlu minum suplemen zat besi? Jawabannya, tidak selalu. Pemberian zat besi harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan laboratorium seperti hemoglobin atau Hb, ferritin, dan juga transferrin saturation atau TSAT. Jadi, kesimpulannya, pasien hemodialisis memang berisiko mengalami kekurangan zat besi dan juga anemia. Oleh karena itu, kebutuhan zat besi harus dipenuhi dengan baik dan juga tepat melalui makanan, suplemen, maupun terapi intravena sesuai kondisi pasien masing-masing.
Jangan lupa untuk selalu rutin kontrol dan juga berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar kebutuhan zat besi tetap terpantau dengan baik.